hadirat jamaah i'tikaf Masjid Nurul Yakin, majlis atau zawiyah tadabbur Quran bubur subuh Sabtu, ataupun ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui live streaming Facebook bubur subuh, yang menyimak melalui live streaming Facebook DKM Nurul Yakin, yang menyaksikan melalui Rasil TV di mana saja berada, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari pertama bagi yang melaksanakan menjalankan puasa Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa Rajab kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadi sebab dengan datangnya bulan haram yang suci, Allah berkenan mengangkat keseluruhan atau meringankan beban umat Islam pada khususnya, manusia pada umumnya, dari ujian dan cobaan wabah virus corona atau COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Masih kita merenungkan tentang sifat dan karakter ibadur rahman. Sifat dan karakter ibadur rahman. Dari Quran surah Al-Furqan ayat 60, dimulai ayat 63. Kita akan baca pada ayat 63 dan 64. Halaman mushafnya 365. Halaman mushafnya 365. Mari terlebih dahulu kita baca Al-Ummul Quran, suratul Fatihah, seraya bermohon mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati, diampuni, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan-ikhwat para relawan yang ikut mensiarkan kajian tadabbur Quran pagi hari ini, termasuk dari radio Rasil AM 720 dan Rasil TV streaming. Mudah-mudahan senantiasa radio Rasil untuk Islam yang satu diberikan keberkahan dan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apabila di hari ini banyak dari kita, saudara kita yang sedang tertimpa ujian berupa penyakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan berikan kesembuhan. Yang sedang diliputi rasa takut, mudah-mudahan diganti dengan rasa aman. Yang sedang bersedih, mudah-mudahan diberikan kegembiraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan guru-guru kita, alim ulama kita yang tulus berjuang li'a'la kalimatillah, baik yang sedang berada dalam kenikmatan, mudah-mudahan Allah dawamkan kenikmatannya, dan jika berada dalam ujian, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan dan bantuan serta kesabaran. Dan juga khususnya untuk guru kita Buya Ki Haji Ghazali Musannif, guru kita Profesor Dr. Agus Suradika, guru kita Al-Habib Hussein bin Hamid Al-Attas, guru kita Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, guru kita Al-Habib Hamzah bin Attas Al-Attas, guru kita Al-Habib Umar bin Salim bin Hafidh, guru kita Al-Habib Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Abu Ya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan sehat, afiah, zahirah wa batinah. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu
salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama sadaqallahul azim. Baik, jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada ciri yang ketiga dari hamba-hamba pilihan Allah yang Maha Rahman. Setelah kemarin kita renungkan ciri dari mereka para ibadur Rahman adalah orang-orang yang senantiasa yamshuna, berjalan santai, tidak tergopoh-gopoh, hidup dengan tenang di atas permukaan bumi dan penuh kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahilun, yang kedua ciri mereka ketika ada orang-orang yang jahil, yang tidak mengenal, tidak memahami, mereka mengajak mereka bicara atau mencemooh mereka atau bersikap nyinyir pada mereka, maka mereka mengatakan qalu salama, qalu salama, selamat, nggak menghiraukan, nggak perlu disikapi. Ada orang yang tidak kenal, mengenal kita, memahami kita, lalu menyikapi dengan hal yang tidak baik, tidak perlu menyikapinya dengan hal yang tidak baik juga, tapi cukup dengan mengucapkan qalu salama, selamat, selamat dan selamat. Tebarkan keselamatan, afsus salam bainakum. Kata Sayyidina Ali, mengambil sebuah pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, tebarkan kedamaian, tebarkan ucapan selamat ya kepada siapa saja. Nah, di sini ada sebuah pesan yang begitu bagus. Ini ada yang meriwayatkan bersumber dari Syekh Muhammad At-Tantawi, rektor Azhar Mesir. Namun sebagian mengatakan ini diambil dari hikmahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan kepada para anak didiknya, Syekh Tantawi ini, karena di konsep Universitas Al-Azhar itu para pelajar yang lulus akan ditugaskan berdakwah, mengajar ke beberapa negeri dulu. Nah, di antara pesan beliau, wahai Ananda, aku sedang mengajarkan padamu bahwa kamu akan hanya dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Jadi seorang akan memiliki nilai yang benar jika berada di lingkungan yang tepat. Seorang memiliki akhlak yang mulia, pengetahuan yang luas, tetapi jika kumpul di sebuah komunitas yang tidak tepat, maka orang nggak akan menghargainya, karena orang itu nggak tahu kapasitas dan kualitas orang tersebut. Beliau mengatakan kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita akan dinilai biasa, nggak punya keistimewaan jika berada di satu perkumpulan yang tidak mengenal kita. Wa kulluna ashkhasun ra'iun fi nadhari man yafhamuna. Kita adalah orang yang menarik, yang memiliki kelebihan. Di mana tapi? Di mata orang yang mengenal dan mengerti kita. Betul nggak begitu ya, Pak?
Kalau orang yang kenal kita, walaupun keilmuannya luas, terkenal di tempat lain, tapi di tempat yang nggak dikenal, yang akan menilai dengan satu hal yang istimewa. Wa kulluna ashkhasun mutamayyizun fi nadhari man yuhibbuna. Ingat ananda, kita ini istimewa di hadapan orang yang mencintai kita. Berapapun kita istimewa, cendekia, mulia, tapi di hadapan orang yang benci pada kita, apalagi dengki sama kita, kita tidak akan dinilai dengan penilaian yang istimewa. Berikutnya, wa kulluna ashkhasun maghrur fi nadhari man yahsuduna. Kita ini adalah pribadi yang menjengkelkan, nggak disukai di hadapan orang-orang yang dengki terhadap kita. Betul gak gitu? Ya, kita ini nggak punya nilai, bahkan dibenci di hadapan siapa? Orang-orang yang dengki kepada kita. Kenapa? Karena kata baginda Nabi, fakullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang memiliki kenikmatan pasti harus siap-siap untuk apa? Didengkiin sama orang lain. Wa kulluna ashkhasun sayyi'un fi nadhari man yuhqiduna atau yahqiduna. Dan kita ini adalah orang-orang yang dinilai orang yang jahat, yang buruk, yang jelek di pandangan orang-orang yang dendam atau enggak suka kepada kita. Oleh karenanya, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan orang banyak itu adalah puncak yang enggak akan bisa dicapai. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Maka silakan tinggalkan apa yang susah digapai dan carilah apa yang mudah untuk tidak ditinggalkan. Ini pesan yang begitu bagus menyikapi hubungan sosial sama orang-orang. Jadi wajar kalau kita ada yang nggak demen, wajar. Kenapa? Karena yang menganggap kita memiliki nilai istimewa itu hanya orang yang mengerti, memahami dan mencintai kita. Kalau ada orang yang dengki, ada orang yang hasud, ada orang yang dendam, ya sebagaimana bagusnya pun kita akan dipandang jelek. Ya, baik. Nah, maka ciri ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang yang nggak demen sama kita, atau yang nggak kenal kita, yang nggak ngerti kita, membicarakan kita dengan hal yang kita tidak suka, cukup balas dengan selamat, damai. Itu udah lewat aja, ya, no comment, gitu ya. Baik. Ciri berikutnya bagaimana? Maka diantara pesan Luqman Al-Hakim itu, ya, pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Luqman. Kita buka Al-Quran surah Luqman ayat 18 halaman 412. Ini kalau bisa nih pesan Luqman Al-Hakim ini kepada putranya, baca ini sama anak-anak kita nih, ya. Bagaimana di antara pesannya Luqman Al-Hakim? Luqman Hakim ini disebut seorang nabi. Ada yang mengatakan bukan seorang nabi, hanya seorang yang saleh, wali min auliyaillah. Katanya rupanya Luqman Hakim ini hitam, ya, negro. Tetapi karena akhlaknya begitu mulia, Allah abadikan dalam Al-Quran ucapan dan perilakunya. Ya, baik, diantaranya pesan kepada Luqman Al-Hakim, seorang yang Allah anugerahkan hikmah. Beliau berpesan kepada putranya, ini mulai ayat 16. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin
fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan pernah memalingkan wajah dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dengan penuh keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang mukhtal dan orang yang fakhur. Mukhtal ini orang yang sombong dengan gaya jalannya. Fakhur ini orang yang sombong dengan gaya penampilannya. Waqsid fi mashyika, dan berjalanlah kamu dengan penuh kesederhanaan. Waghdud min sautika, dan lunakkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Tuh, ini gambaran dari ibadur rahman. Jadi banyak gambaran ibadur rahman yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Baik, berikutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Cirinya ibadur rahman yang ketiga adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam lirabbihim, dihabiskan untuk Tuhannya. Orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk siapa? Untuk Allah. Tuh. Siang buat manusia, siang buat keluarga, siang buat teman sejawat, siang untuk rekan bisnis, siang untuk customer, malam yabituna lirabbihim. Dia bermalam-malam dan habiskan waktu malam untuk Tuhannya yang menciptakannya, yang memeliharanya, yang memilikinya, yang memberikan rezeki padanya, yang menjaganya. Itu arti lirabbihim. Tuh, Allah pilihkan kata redaksi yang begitu agung, begitu cantik. Padahal Allah bisa katakan yabituna lillah, tapi Allah enggak sebutkan yabituna lillah, tapi yabituna lirabbihim. Orang yang menghabiskan waktu di waktu malam untuk Tuhannya. Di siang untuk makhluknya, di malam hari untuk Tuhannya. Allah, coba tuh. Ini ciri siapa nih? Ciri ibadur rahman. Ngapain waktu malam dihabiskan waktunya untuk Allah? Apa HP? Apakah TV? La. Sujadan, bersujud. Wa qiyaman, berdiri. Ini cirinya ibadur rahman. Yang ketiga, apa amalannya? Baik, kita lihat. Ibadur rahman ini paling banyak amalannya di malam hari sujud, berdiri, artinya sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, bermunajat, beristighfar, berinabah, bertaubat kepada Allah. Ini ciri ibadur rahman. Kita buka banyak ayat suci Al-Quran yang menggambarkan hal ini. Di antaranya, mari kita buka Al-Quran Quran surah Ali Imran ayat ke-17. Halaman 52.
Baik, sudah ketemu? Baik, saya baca dari ayat 14 supaya nyambung penafsiran ayat ini sebagai mubayyinat dari ayat yang tadi dalam Al-Furqan. Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba pilihannya. Al-ibad artinya hamba-hamba pilihan Allah. Kalau tadi ibadur rahman, ini ibadullah. Siapa mereka? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayo kita baca. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ciri hamba-hamba pilihan Allah, orang yang senantiasa mengucapkan, mengatakan, melantunkan ucapan dan doa Rabbana, Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu, faghfir lana, maka perkenankanlah, berikan ampunan untuk kami, dzunubana, terhadap dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jaga kami dari siksa api neraka. Siapa mereka ini? As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Mereka hamba-hamba pilihan Allah. Siapa ini mereka? Orang yang bersabar, sabar dalam menjalani ketaatan dan sabar menjalani ujian. As-sadiqin, yang jujur, yang benar dalam berucap, jujur antara ucapan dengan sikapnya sejalan, seiring, nggak berbeda. Wal qanitin, orang yang senantiasa rajin melakukan kunut. Apa itu kunut? Berdiri berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqin, orang yang senantiasa menjadikan infak sebagai profesinya. Infak sebagai profesinya, demen banget berbagi. Dan berikutnya ciri hamba pilihan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang rajin senantiasa memohon ampun kepada Allah, beristighfar di waktu sahar. Kapan waktu sahar? Waktu sahar itu ya sehabis sepertiga malam hingga subuh kurang seperempat atau 20 menit. Itu namanya waktu sahar. Ya, waktu sahar. Habis sepertiga malam akhir dari jam 3 sampai sebelum subuh antara 15 hingga 20 menit. Itu waktu sahar. Tuh, makanya yang di masjid kita jangan lupa Mang Pepen atau siapa? Muhdhar atau santri yang lain. Tuh, sebelum subuh astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat
Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Lantunkan istighfar setelah baca Al-Quran, setelah qiyamul lail baca Al-Quran, bermunajat, berdoa setelah baca Al-Quran, kemudian isi waktu sahur hingga masuk waktu subuh dengan istighfar. Termasuk munajatnya Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh, baik. Siapa lagi mereka? Cirinya ibadur rahman. Kita buka Quran halaman 521. Ini yang tadi yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ini penjelasannya. Baik, sudah ketemu halamannya? Saya bacakan dari ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Tuh cirinya tuh dari al-muttaqin, penghuni surga, yang mereka adalah ibadur rahman, ya, hamba pilihan Allah. Itu cirinya. Di malam hari apa yang mereka kerjain? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu tuh kanu waktu hidup di dunia, kalau malam hari kurang tidurnya. Malam hari kurang tidurnya. Kenapa? Yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Baik. Wabil ashari hum yastaghfirun. Tuh. Dan di waktu sahar kerja mereka ngapain? Yastaghfirun, baca istighfar. Tuh. Maka amalan yang paling bagus di waktu sahar adalah istighfar. Kalau sebelum sahar jam 2, jam 3 adalah qiyam, salat, sujud, doa, munajat, baca Quran. Ya, wa minal laili ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Malam hari itu, ya, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Tuh, itu ciri-cirinya ibadur rahman. Kira-kira bisa dipaham? Mudah-mudahan kita bermohon pada Allah, Allah berkenan jadikan kita ibadur rahman. Dah, berapa cirinya dah? Ciri 3 ya. Yang pertama, yamshuna al-ardi haunan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama yatluna ayatillah wa hum yasjudun. Apalagi wabil ashari hum yastaghfirun. Malam hari itu kerjaannya ibadur rahman, baca Quran, salat malam, ditutup di waktu sahar dengan istighfar, munajat, berdoa, tutup dengan istighfar. Jamaah sekalian, ini saya ingin tutup sebelum profesor kita menyampaikan ilmunya buat kita. Pentingnya istighfar khususnya di masa pandemi. Ini Al-Quran yang beritahukan buat kita semua. Jamaah, ada 2 ayat. Insya Allah nggak ada lagi yang ketiga. Cuma 2 ayat. 2 ini pakem yang Allah beritahukan
syarat ketentuan berlaku bagi orang yang ingin dijaga atau dihilangkan azab dan kesusahan di kehidupan dunia. Di mana itu? Yang pertama, Al-Quran Suratul Anfal ayat 33. Yang kedua, Quran Surah Hud ayat 117. Ini pemberitahuan dari Allah yang valid buat saya dan buat jamaah sekalian. Ayo kita buka Al-Quran Suratul Anfal, surat yang ke-6, surat yang ke-7, ke-7 lagi, ke-8 ayat ke-33. Halamannya 180. Baik, ini kan kondisi lagi begini ya. Nanti Prof juga akan ceritain kondisi kita nih sekarang nih. Ujian Covid. Ya, ini ujian keimanan kita. Sekarang bagaimana nih biar ujian cepat pergi dari kehidupan kita? Ini janji Allah buat kita semua. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Arti makana dalam Al-Quran, ingat artinya adalah sekali-kali tidak. Tidak mungkin, mustahil, gitu ya. Tidak mungkin dan mustahil. Wa ma kana Allah, sekali-kali tidak. Mustahil Allah liyu'adzibahum, kepengen berikan siksa pada satu kaum. Wa anta fihim, sedangkan dirimu wahai Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Paham ini? Jadi pemberitahuan dari Allah, kalau di tengah kehidupan masyarakat ada Rasulullah, Allah jamin itu kehidupan masyarakat terjaga dari azab dan murkanya Allah. Boleh paham nih jemaah? Sekarang bagaimana? Apakah Rasulullah bisa terus ada di tengah kehidupan kita? Bisa. Dengan apa? Harmonisasi hubungan kita dengan Rasulullah. Ucapan kita, sikap kita, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, usahakan sejalan dengan risalah yang dibawa Rasulullah. Itu namanya Rasulullah ada di tengah hidup kita. Jadi artinya Rasulullah ada itu bagaimana? Mau pakaian saya udah sesuai dengan belum dengan keinginan Rasulullah? Ucapan saya, tindakan saya udah sejalan belum dengan yang disampaikan oleh Rasulullah? Itu namanya apa? Wa anta fihim. Yang kedua, mana wa anta fihim, kata para ulama, orang yang senantiasa punya hubungan erat dengan Rasulullah. Dengan apa? Lisannya basah, banyak sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena membaca sholawat kepada Rasulullah hakikatnya memohon rahmat dan ampunan buat kita. Membaca sholawat dan salam untuk Rasulullah hakikatnya meminta keselamatan dari Allah melalui Rasulullah buat kita. Artinya kalau kita senantiasa berselawat dan salam kepada Rasulullah, minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ini berarti kita meminta kepada Allah rahmat, ampunan dan keselamatan. Maka berarti kalau begitu dijaga dari siksanya Allah. Boleh paham jemaah? Subhanallah. Yang kedua, pemberitaan dari Allah, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali tidak akan, mustahil, kagak bakalan Allah memberikan azab selama satu kaum ini rajin beristighfar. Jadi kalau kita pengen dijaga nih dari bala, apapun ingin dijaga dari segala yang kita takutin, lazimkan sholawat dan istighfar. Itu maksud ayatnya Anfal nih.
ayat 33. Ya, rajin selawat dan istighfar. Nah, bulan Rajab, bulan istighfar. Nah, kalau jamaah mau ngamalin, Bang Pepen barangkali ini kalau zuhur yang suka ada di masjid nggak pernah absen, amalan dari Syekhina Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan. Beliau itu kalau baik di bulan Rajab ataupun di luar bulan Rajab, kalau Rabbighfirli warhamni watub alayya, sirat ini dibaca di bulan Rajab. Ba'da subuh 70, ba'da maghrib 70. Tapi ada istighfar yang dibaca ba'da zuhur. Amin. Ba'da zuhur, berbareng-bareng sama santri dan jamaah. Apa yang dibaca oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan? Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Sebelum doa tuh, amin. Baca dulu. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Berapa kali? 70 kali. Baik, ini udah dapat ya dari Al-Anfal ayat 33. Apa itu? Jaminan keselamatan dari ujian, apalagi dari azab, agar tidak tertimpa azab di satu negeri, di satu kaum. Apa tadi? Hubungan dengan Nabi jaga, minimal dengan selawat dan salam yang banyak buat Nabi. Yang kedua, rajin istighfar, minta ampun kepada Allah. Bahkan Nabi kasih tahu, Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsir. Orang yang paling beruntung siapa itu, kata Nabi? Orang yang dijumpai setiap hari di buku catatan amalnya banyak sekali ucapan istighfar. Istighfar. Tuh, subhanallah. Baik, berikutnya kita buka Quran surat Hud. Tadi kan udah dua nih. Yang ketiga, yang jaminan dari Allah untuk mampu mengangkat bala, wabah, ya apalagi azab, biar terlindung. Kita buka Quran surat Hud. Hud itu surat berapa? 11 ya. Ayat berapa? Ayat sebelum 117, biar gak terlalu jauh, kita buka ayat 52. Itu ada di halaman 227. Masih kaitan dengan istighfar. Nanti yang 117 tambahan lagi dari yang tadi. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi Hud kepada kaumnya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah oleh kalian minta ampun kepada Tuhan kalian. Jadi apa ucapnya? Astaghfirullah tsumma tubu ilaih, perbanyaklah bertaubat kembali kepada Allah. Wa atubu ilallah, disingkat Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kenapa? Kalau orang rajin minta ampun, rajin meminta taubat, yursilis samaa alaikum midrara, Allah niscaya akan kirimkan dari langit midrar. Apa itu midrar? Sebetulnya midrar itu maknanya bukan hanya hujan deras, bukan, tapi hujan yang membawa keselamatan dan membawa keberkahan. Itu namanya midrar. Ada hujan lebat tapi bikin banjir, ada nggak? Hujan lebat bikin rusak, ada nggak? Hujan lebat bikin kampung hanyut, ada nggak? Kalau midrar tidak. Midrar itu hujan yang lebat membawa berkah dan manfaat. Itu namanya midrar. Dari mana itu semua? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Baik.
Yang kedua, faidahnya orang yang rajin istighfar dan minta taubat dari Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Para ulama mengatakan istilah sekarang ini, Allah tambahkan kekuatan di atas kekuatan kita, namanya Allah tambahkan sistem imun tubuh. Ini wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, artinya apa? Allah tambahkan sistem imun tubuh. Kalau imun tubuh kuat, penyakit mempan enggak? Imun tubuh kuat, virus mempan enggak? Enggak. Tuh, subhanallah, jagain virus, jaga corona dengan berbanyak istighfar dan bertaubat. Jikapun kena, berbanyak istighfar dan taubat. Wala tatawallau mujrimin, dan jangan kalian berpaling menjadi orang yang suka berbuat dosa. Terakhir, Quran surat Hud ayat 17 halaman 234 ayat paling bawah. Tadi syarat menjaga diri dari azabnya Allah dengan apa tadi? Hubungan baik, harmoni dengan Rasulullah, minimal melazimkan salawat dan salam, kemudian membaca istighfar dengan keutamaannya tadi yang dijelaskan Al-Quran surah Hud ayat 52. Dan yang ketiga, yang hanya mampu menjadi benteng penjaga kita dari kemurkaan Allah adalah Allah berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana, dan sekali-kali tidak, rabbuka Tuhan kalian, liyuhlikal qura, kepengen mau untuk membinasakan satu kampung, negeri-negeri, bizulmin, sebab kezaliman yang diperbuat oleh penduduk kampung. Allah urung turunkan siksa untuk satu kampung, sekalipun di situ ada perilaku zalim yang berlaku. Wa ahluha muslihun, selagi penghuni kampung, penghuni negeri mau melakukan islah. Apa itu islah? Senantiasa memperbaiki diri. Ada saleh, ada muslih. Tuh. Ayat saleh dalam Al-Quran banyak, muslih jarang. Kalau nggak salah cuma satu ya, ayat ini ya, cuma satu. Muslih itu kedudukan lebih tinggi dari orang soleh. Kalau orang yang soleh, kebaikan buat diri sendiri. Tapi kalau orang yang muslih, dirinya baik dan mau melakukan perbaikan di sekitarnya. Perbaikan lingkungan, perbaikan sikap, perbaikan jalan, perbaikan hal-hal yang banyak di seputar kita. Kalau kita suka melakukan perbaikan, lawannya muslih, mujrim. Lawannya muslih, mufsid. Nah, itu Allah gak suka. Kalau kita suka melakukan perbaikan, Allah akan jaga diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira bisa dipaham jamaah sekalian? Ayo, bulan Rajab berbanyak istighfar. Bulan Rajab berbanyak istighfar, berbanyak sedekah, berbanyak menolong orang, ya, berbanyak memenuhi hajatnya orang. Insyaallah kita sambung di kajian bubur subuh Senin atau Kamis di seputar amalan-amalan yang mesti kita jaga dan amalkan di bulan Rajab demi meraih rahmat, ampunan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Habis ini kita dengarkan nih ujangan-ujangan dari Profesor Dr. Agus Suradika. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Yang sangat saya hormati guru saya, orang tua saya, guru kita orang tua semua, Al-Mukarram Kiai Haji Ghazali, putra beliau yang luar biasa. Kebahagiaan bagi orang tua bisa mengaji pada putranya, Kiai Fauzan yang saya hormati, Ustadz Jaja yang tadi sudah membacakan sholawat ya. Suja Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insya Allah kita semua dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebetulnya merasa kecil di forum ini, sangat kecil, karena pengajian yang dilakukan itu kajiannya luar biasa tadi. Dan mengapa saya bersedia ketika orang tua saya ngundang itu ya, karena mengaji itu kemuliaan dan diminta memberikan sedikit tausiah. Saya bilang ya balighu anni walau ayat. Saya ini anak blok A, jadi masih kecil saya di Ketimun 1 ya, Jalan Ketimun, gang masjid. Ayah saya dulu lurah. Sekedar kenalan sedikit bahwa saya ini anak Betawi asli, pakai shot, aslinya pakai shot, asli gitu ya. Nah, ayah saya Allahyarham Abdillah bin Abdullah itu dulu guru di Manaratul Islam, dan emak saya murid di sana, jadi ketemu murid dengan gurunya, menikah, lahirlah anaknya ada 9. Kalau kayak Ghazali kan katanya 6 ya, emak saya 9 anaknya. Ayah saya meninggal ketika umur saya remaja, jadi kelas 2 SMA ayah saya meninggal. Si Bontot dulu masih 8 bulan itu. Umur 43 anaknya sudah 9. Ya perjalanan hidup saya sekolah terus. Nah ketika remaja menjadi remaja Masjid Darussalam Kiai Haji Abdurrahman Said, Ustadz Mukhtar Lutfi, Ustadz Soekarna dan guru-guru saya di sana, juga di Mushola Darul Mutakin di gang masjid. Kalau ke masjid ini saya ingat saya masih remaja dulu, saya beberapa kali pengajian ya. Dan pernah sholat di waktu corona, sholat Jumat. Ya kalau bicara corona saya terus terang udah agak jenuh bicara corona itu ya. Tetapi berbagi pengalaman saja, ketika Jumat masjid di Jakarta ditutup, itu saya keliling nyari masjid, ketemunya di Rempoa ya. Jadi saya nggak percaya kalau masa iya sih karena pandemi begitu masjid harus ditutup gitu. Saya nyari di sana, pekan pertama dapat sholat, pekan kedua, begitu yang ketiga ditutup juga gitu. Nah mampir ke sini ya, dibuka dan jemaahnya rapat gitu ya. Saya berpandangan ya corona itu hamba Allah. Maka ketika setiap ada musibah, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya saya alhamdulillah selama masjid di Jakarta tutup itu saya masih sholat di Bogor. Kebetulan punya rumah di sana ya. Dan jemaahnya juga nggak ada yang pakai masker, sholat aja gitu. Saya pun menikmati itu karena apa? Karena ya virus itu ada, tapi tadi Ustadz bilang, selama imun kita kuat, maka insya Allah corona nggak bisa menyerang kita. Selama kita tidak memiliki penyakit bawaan, maka insya Allah corona itu bisa kita lawan. Ya. Penyakit bawaan itulah menyebabkan kematian. Pada awal itu saya bertengkar dengan banyak teman-teman saya di DKI, bertengkar dalam tanda kutip, bukan bertengkar fisik tapi pandangan gitu ya. Saya bilang angka corona ini tinggi karena ente catat. Ya. Coba ente nggak catat, nggak tinggi tuh angka. Jadi orang masuk rumah sakit corona, ya.
meninggal corona, dan corona itu ada, ya, ada corona. Tapi kekhawatiran kita pada hamba Allah namanya corona itu, ya nggak perlu lebay gitu, jangan berlebihan. Ya. Pada satu saat teman saya ada 7 orang dikatakan karena corona, dan saya habis salaman itu, karena saya nggak pernah menghindari salaman. Orang salaman begini, saya salaman biasa aja. Setelah salaman, kalau kita khawatir sampai mencuci tangan, kita udah diajarin wudhu. Ya. Teman saya banyak kena, alhamdulillah saya enggak. Besoknya divonis kena corona, saya terus rapid, alhamdulillah enggak. Semakin yakin saya bahwa imunitas itu, imunitas dalam artian fisik ya, maupun imunitas dalam artian iman, itu bisa menghindari kita dari corona. Dan sejak itu saya tidak pernah, makin tidak takut untuk sholat biasa lah, tadi rapat-rapat juga nggak apa-apa. Ya. Ini pakai ini karena menghormati peraturan aja. Saya hormat sebagai warga negara harus patuh pada peraturan. Ya. Kalau di masjid ini boleh copot, ya saya copot aja. Tapi ntar keluar saya pakai lagi. Ya. Nah waktu di Bogor saya sholat pakai masker. Ya. Kata Ustadz Kiai di sana, Pak Haji, sakit Pak Haji, kata. Pakai masker lagi. Ya karena yang lain kagak gitu. Udah saya copot akhirnya. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, musibah itu pasti ada, penyakit itu pasti ada, tapi respons kita terhadap penyakit itu ya nggak usah lebay. Emak saya lagi stroke, ya. Kakak saya takut banget mau datang. Saya bilang nggak usah po, datang aja begitu kan. Keluarga yang takut itu karena khauf ya, khawatir, malah kena corona kakak saya. Emak saya yang lagi stroke, alhamdulillah nggak kena. Allah berikan kekuatan imun yang kuat. Karena apa? Nggak khawatir. Begitu ada kekhawatiran, ya orang-orang kan yang khawatir, yang dapat musibah yang khawatir gitu, maka mudah sekali kena corona. Pak Sekretaris Daerah Pak Saifullah, Allah yarham, besok kita akan bedah buku beliau ya. Beliau meninggal, dan saya nggak terkejut. Kenapa? Karena memang punya penyakit lambung. Ya. Sahabat saya meninggal, masih muda, kepala bidang pendidikan dasar SMA, Husin, meninggal, dokter, umurnya baru 47. Ya. Ketika di rumah sakit saya telepon, Ceng jangan khawatir, saya bilang, doa terus, iya bang, insya Allah. Dan tapi dia punya penyakit, ya, meninggal juga ya. Tapi empok saya nggak punya penyakit bawaan, alhamdulillah begitu dibilang corona 14 hari isoman sembuh. Ya. Ponakan saya juga begitu, jadi satu keluarga kena. Saya bilangin karena empok terlalu khawatir, ya terlalu khawatir. Udah ngaji yang banyak, makan makanan sehat. Tiap pagi jangan lupa mengkonsumsi yang baik. Jadi sekarang kalau udah di WA ada corona langsung saya delete aja, corona left, gitu. Corona keluar gitu ya. Nah, tetapi memang karena ini ada peraturan, ya ikutilah sebanyak yang bisa kita ikuti. Ya. Jadi kalau di masjid ini kayak Pak Kiai bilang udah rapat softnya rapat lah kita ya. Insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi yang penting tadi banyak istighfar yang Ustadz Fauzan tadi sampaikan ya. Istighfar itu kapan aja mesti istighfar. Di mobil kita istighfar. Dan memang yang paling asyik itu kalau istighfar malam ya, itu bisa menangis ya, bisa meneteskan air mata. Nah air mata itu nanti jadi saksi katanya ya. Di surga insya Allah jadi saksi kita, begitu kita istighfar ingat pada Allah. Nah di masa-masa corona ini banyak kematian yang terjadi, dan virus itu memang mempercepat proses kematian. Jadi bukan karena virus, tapi virus itu mempercepat proses kematian. Ya sama aja ketika orang sakit dikasih kuman gitu, makin sakit. Tapi begitu orang sehat kena imun, kumannya mungkin nempel. Itu namanya orang tanpa gejala. Ya. Nah karena banyak kematian, saya ini ngaji sendiri, artinya enggak terstruktur seperti Kiai Fauzan ya. Ngaji mana yang saya perlu ngaji, ada persoalan kematian, saya coba buka Quran. Ya. Di Quran itu ada Surah Ali Imran ayat 106, ayat 107 ya.
yauma tabayyatu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswadat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Jadi ayat itu sangat menginspirasi saya ketika baca itu. Ini ketemu Ali Imran. Saya sering baca kan Ali Imran itu 104, 105. Begitu baca 107-nya, betapa di hari akhirat itu nanti ada orang-orang yang mukanya hitam kelam seperti Luqman, dan ada orang yang mukanya putih berseri. Ya. Kepada orang mukanya hitam kelam Allah bertanya, kafartum ba'da imanikum, kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? Itu kata kunci dari ayat itu. Akafartum ba'da imanikum, kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? Dan muka hitam ini metafora. Metafora itu apa? Kias ya, kias. Kias saja bahwa warna hitam wajah itu yang kelam itu bukan beneran ya. Tapi metafora, kias dari orang-orang yang berbuat jelek ya. Yang bermuka putih orang-orang yang berbuat baik ya. Warna kulit kita nggak bisa pilih ya. Kita nggak bisa pilih. Muhammad Ali hitam nggak bisa milih putih, saya agak sawo nggak bisa milih putih. Warna kulit itulah kodrat. Tapi pilihan tingkah laku, tindakan, tingkah laku, kepribadian itu pilihan kita. Allah memberi kita petunjuk bagaimana menjadi orang baik tadi, menjadi Abdullah ya, menjadi orang Ibadur Rahman ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan dengan sangat sempurna, dan saya kira harus kita betul-betul menunjukkan itu. Orang-orang yang mukanya hitam kelam itu ya karena pilihan perilaku kita ya. Akafartum ba'da imanikum, kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? Tafsirannya tidak hanya kenapa lu masuk Kristen selalu jadi Islam, tidak hanya itu. Tapi secara luas kafir itu ya orang yang ingkar, orang yang mendahulukan yang lain daripada Allah. Itulah orang-orang yang kafir, yang ingkar dalam artian luas. Ketika masuk sholat subuh ya, kita nggak segera sholat, lalai, lalu tidak sholat, termasuk kafir pada saat itu. Ya. Allah perintahkan, karena apa? Karena grafik dalam, ini saya guru statistik, sebenarnya ngajinya sih ngaji serampangan nih Ustadz, saya guru statistik ya. Kalau ada grafik Allah di sini, lalu ada Allah yang ilah yang lain, Tuhan yang lain, ya itu kan kita sebetulnya berada pada posisi menduakan Tuhan. Ya, menduakan Tuhan. Maka pertanyaan akafartum ba'da imanikum itu saya pahami secara luas. Kenapa kamu berbuat jahat setelah kamu berbuat baik? Kenapa kamu korupsi setelah kamu menyumbang masjid? Kenapa kamu memfitnah setelah kamu mengaji? Secara umum kenapa kamu berbuat jahat setelah kamu berbuat baik? Perbuatan kita itu pilihan, dan Allah menunjukkan pada kita sebagaimana surat Al-Baqarah ya, Al-Quran dan sebagai hudan. Zalikal kitab la raiba hudalil muttaqin. Inilah kitab Allah la raiba, enggak ada keraguan. Nah, kalau udah Quran bicara, Quran menyampaikan pesan itu la raiba, enggak ada yang ragu ya. Kebenarannya pasti, kebenarannya absolut. Tetapi ketika itu datang dari manusia, pikiran manusia, kebenarannya nisbi, relatif ya. Maka Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, kembali pada tadi akafartum ba'da imanikum tadi, tafsirannya begitu luas, dan kita diberikan instrumen oleh Allah, akal pikiran untuk bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Hanya manusia yang punya itu ya.
Monyet nggak punya kemampuan membedakan. Apapun benda di depannya, ada pisang siapapun dimakan sama dia. Hanya manusia yang bisa membedakan itu punya kita apa bukan. Jadi kalau ada manusia nggak bisa membedakan mana uang negara, mana uang sendiri, mana uang yang bisa dibawa ke rumah, mana uang yang harus dibelanjakan untuk masyarakat, dia tidak bisa bedakan, itu ya sama dengan monyet. Jadi bagi saya nerjemahin gampang, koruptor sama dengan monyet. Karena apa? Dia tidak bisa membedakan mana barang pribadi, mana barang dia. Saya ketika ketemu kemarin dengan Kiai Ghazali, nanya, masih di Pemda? Udah enggak, saya bilang. Sekarang sudah balik ke kampus. Ya. Saya kira beliau nanya lagi, kenapa balik kampus? Dia bilang, alhamdulillah. Jadi, ucapan alhamdulillah itu memang betul, menjadi pejabat itu godaannya banyak. Ya. Maka saya bersyukur bisa kembali ke kampus dengan selamat. Setelah 9 tahun dipinjam Pemda DKI jadi wakil kepala dinas, jadi kepala BKD, kepegawaian, jadi deputi gubernur. Sekarang saya balik ke kampus dengan gembira, dengan senang, dan godaan-godaan yang banyak itu mudah-mudahan saya bisa lalui dengan baik. Sampai sekarang nggak pernah dipanggil polisi, nggak pernah dipanggil kejaksaan, karena insya Allah berkat bimbingan orang-orang Blok A, tokoh-tokoh besar Betawi, ya saya aktif di Muhammadiyah, organisasi itu, ya tahlilan mau tetap. Tahu tadi saya kunut Allahumma hadina fi man hadait, amin gitu, wafil masih hafal. Jadi Muhammadiyah itu organisasi aja. Dan saya pernah menjadi ketua Muhammadiyah DKI Jakarta. Maka Pak Foke mengatakan ini Agus nih katanya anggota Muhammadiyah cabang NU kan. Gitu ya. Jadi waktu saya jadi ketua pemuda Muhammadiyah, engkong saya meninggal saya tahlilan. Ya. Teman-teman pemuda Muhammadiyah pada datang. Pulang bawa berkat. Ya. Dia cerita ke istrinya, dari mana? Itu habis tahlilan engkongnya Mas Agus katanya. Kan dia pemuda Muhammadiyah kok tahlilan? Enakan ini katanya. Kalau takziah kita bawa makanan, kalau ini pulang kita bawa makanan katanya. Enggak, saya coba menyampaikan bahwa bagi saya NU itu adalah organisasi besar yang membesarkan kehidupan saya juga. Di rumah saya ada figura besar, sebelahnya logo Muhammadiyah, sebelah logo NU, tengahnya syahadat. NU dan Muhammadiyah dipersatukan dengan syahadat, karena syahadat kita sama. Bedanya kalau NU apa yang tidak dilarang itu boleh. Muhammadiyah yang tidak dicontohkan Nabi nggak perlu, kira-kira ya beda-beda tipis gitu kan ya. Maka ketika di Muhammadiyah bicara soal usoli, saya jawab singkat aja itu. Usoli fadham maghabi sarasa. Ditanya itu kalau Muhammadiyah nggak pakai usoli, iya nggak apa-apa, saya bilang. Saya dulu nanya waktu saya sekolah, ngaji saya dengan Kiai Abdurrahman saya gitu, Kiai gimana kalau orang usuli? Kalau usuli nggak apa-apa, kata orang namanya sholat dimulai dari takbir, berhenti di salam. Jadi kalau Abi misalnya sebelum sholat dinyanyi nih, Indonesia tanah airku, terus Allahu Akbar, sah apa enggak? Sah, apalagi pakai usuli, makin mantep itu kan. Saya jawab begitu di Muhammadiyah, orang Muhammadiyah cuma geleng-geleng, ini munu namanya Muhammadiyah yang masih NU. Ya nggak apa-apa, ya ibadahnya sama semua kok. Dan sekarang saya kalau nguji calon dosen, ya, yang ditanya pertama itu kan doa iftitah. Ya, kalau yang saya biasa Allah Akbar kabir, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Di Muhammadiyah itu Allah bait wa binau. Itu pas ditanya gitu, satu teman bilang, Mas jangan dilulusin Mas, kenapa? Masih Allah Akbar kabiro gitu kan. Saya bilang, kenapa Allah Akbar kabiro juga boleh? Baca ada tarjim Muhammadiyah. Banyak orang yang kemudian menyalah-nyalahkan itu karena tidak ngaji, nggak belajar. Ya, jadi kalau orang NU ngaji, Muhammadiyah juga ngaji, insya Allah ketemu gurunya. Kiai Dahlan sama Kiai Wahid Hasyim itu satu guru di Arab Saudi. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya datang silaturahim tidak bermaksud berceramah, berbagi pengalaman saja tentang kehidupan. Pesan saya yang pertama, corona nggak usah ditakutin. Corona harus dihadapi dengan imunitas yang kuat seperti tadi kata
Kiai Fauzan. Imunitas yang kuat dari dua hal, makan yang sehat, bukan yang mahal ya, yang sehat. Saya kalau pagi sarapan nasi, telur dadar, tempe goreng, sambal, apa namanya? Pete benar. Iya, pete. Pete itu gizinya tinggi, ya. Jadi kalau sudah gizi bagus, malam kita istighfar, insya Allah corona nggak ya nyentuh, tapi mental lah, paling 2-3 hari, ya. Demi Allah, saya tuh nggak pernah salaman tuh biasa aja gitu. Ketika datang ke teman-teman lama, pada begini kan, saya berani gak loh? Pada berani salaman, insya Allah kita sehat. Ya emang udah begitu, cium tangan anak saya begini, enggak. Ya. Cucu saya kalau salaman sama engkong gitu kan, salaman terus kok di pipi gitu. Siapa yang ngajarin neng? cium tangan cium ya. Saya ketemu Ustaz Ghazali, Kiai Ghazali, saya cium dia ngeles gitu kan. Pada cium tangan itu, aduh barokah. Ya. Saya dulu awal jadi dosen muda itu salaman ke dosen-dosen saya ditarik gitu kan. Terus saya tarik lagi gitu. Nah, jadi dosen begitu salaman mahasiswa saya kasih aja salam aja. Apalagi mahasiswa yang cantik biar lama dikit gitu. Itu guru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu aja ya. Tadi nggak usah khawatiran corona. Yang kedua, mari kita ya ingat mati. Ya, ingat mati. Muda, tua, mati itu nggak antri. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kiai Ghazali lebih tua dari saya pasti. Belum tentu beliau belakangan. Ya. Bisa beliau duluan, saya belakangan. Bisa saya belakangan, beliau duluan juga bisa. Nggak ada yang antri. Ya. Besan saya kemarin baru meninggal. Ya. Jamaah masjid sini. Ahli hikmah, relawan masjid. Lulus, Masya Allah. Bapak Haji Muhyiddin itu besan ya, besan saya. Anak saya dapat, anak yang pertama itu. Sekarang tinggal pun di sini di Haji Nawi. Nah itu ya meninggal sakit, nggak ada coronanya. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, selama kita yakin bahwa semua datang dari Allah, musibah itu ya datang dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Tadi banyak istighfar. Yang kedua, mengikuti sunatullah. Banjir nih sekarang. Kenapa sih banjir? Itu sunatullah dilanggar. Apa sunatullahnya? Air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Di tempat rendah bangun rumah, ya banjir. Jangan salahin gubernur. Ya. Air dimanapun mengalir ke bagian yang lebih rendah. Ya kalau di tempat rendah jangan dibangun. Di kampung kita di Ketimun dulu banjir. Saya cari lagi tuh mana yang lebih rendah lagi di sini. Gali di situ. Air kemudian masuk ke tertampung. Maka embung banyak dibangun oleh Pemda DKI sekarang. Supaya apa? Itu sunatullah. Ya. Sunatullah nggak ada yang bisa ngelanggar. Kalau orang udah tua pasti kurvanya turun gitu. Dulu saya masih kuat berdiri 2 jam misalnya. Sekarang 2 jam udah pasti asam urat. Sunatullah ya. Semua orang pasti akan mati. Tapi matinya kapan? Itu rahasia Allah. Mati, rezeki, jodoh, rahasia Allah. Maka kalau rahasia Allah, ya kita harus siap kapanpun. Ya. Karena kematian adalah kepastian dan kehidupan adalah ketidakpastian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kira ada Betawi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan keilmuan, dengan perilaku dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan anak-anak Betawi yang muda-muda ya, anak-anak generasi depan Allah Subhanahu wa taala bisa berikan apa yang Allah berikan pada beliau. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Apalagi beliau juga ya guru besar, profesor. Itu kan bukan perlu proses waktu ya. Tuh, bersabar, ya kan? Ibu, orang tua meninggal dunia, ibundanya pasti orang solehah. Nah, bagaimana tidak? Ini sahabat buktinya. Ya,
dengan 9 orang anak-anak yang ditinggal oleh suami, tapi bisa menjadi seorang ibu yang menghasilkan anak-anak yang masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga nikmatnya. Tadi pesannya tuh, NU Muhammadiyah itu hanya sebuah wadah jalan untuk memahami agama. Kiai Hashim Abdul Syekh itu ngajinya bareng dengan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan bahkan silsilahnya juga masih nyambung Qauli Songo, sebagaimana dengan Abdul Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Jadi nggak ada bedanya, cuma namanya kepala beda dikit itu aja. Guru sama belum tentu hasilnya sama, karena setiap orang Allah berikan kelebihan ya dan daya pikir yang begitu luas. Dan Muhammadiyah masya Allah satu organisasi yang begitu dahsyat ya, organisasi terbesar asetnya, organisasi Islam yang terbesar asetnya ya setelah Al-Azhar Asy-Syarif. Saya bilang asetnya kenapa? Karena milik Muhammadiyah. Kalau mungkin ormas kita nih NU nggak punya aset sendiri, itu kenapa? Karena asetnya milik kiai-kiai. Kiai-kiai NU. Kalau Muhammadiyah punya Muhammadiyah beneran ya, punya Muhammadiyah beneran gitu ya. Alhamdulillah kami bisa jadi ketua pengurus Muhammadiyah DKI Jakarta. Tapi amaliyahnya NU ya kan, tadi katanya mulu Muhammadiyah rasa NU gitu ya. Apalagi Anda profesor dari sini kajiannya tadabbur Al-Quran, Quran di atas segalanya ya, Quran di atas NU, Quran di atas Muhammadiyah, Quran di atas Salafi, Quran di atas Khalafi ya, dan semuanya. Mudah-mudahan semakin kita mendalam Al-Quran, semakin dibukakan pintu hidayah, bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak Profesor mudah-mudahan bisa luangkan waktu nih untuk datang kemari ya, kasih sekali berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Kalau kita mengundang profesor ke kampus nih untuk ngasih apa namanya kuliah umum, ayo mas aku. Jadi dari sekarang kita minta ya, kalau profesor berkenan apa namanya hadir ke sini rutinan ya, apa sebulan sekali, sebulan 2 kali kita jadwalin ya itu. Dan kita pengen banget melalui Profesor Agus bisa mengundang Kiai Haji Profesor Din Samsudin. Ini juga beliau orang NU. Udah saya sampaikan, insya Allah tinggal nyari waktu. Ya Alhamdulillah. Ya ini termasuk saya tuh apa namanya idolain beliau. Ya orang dari Lombok ya kan, Bima ya. Bima hidup kecil di ranah NU tapi bisa jadi pengurus Muhammadiyah, bahkan pimpinan pucuk pimpinan Muhammadiyah. Karena pernah duduk dengan beliau bercanda, dengan beliau ngomong ya habis kalau nggak Muhammadiyah nggak bisa jadi ketua. Saya bukan Gus gitu. Saya bukan Gus, begitu ya. Alhamdulillah aku lihat semua apa namanya perbedaan pandangan itu semuanya mudah-mudahan kalau mengikuti panduan Al-Quran dan rahmat buat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi kan beliau bacaan surat Ali Imran ayat 16, 106, 107. Sebelumnya kan Allah sampaikan sebuah pesan Al-Quran, wala takunu kalladzina tafarraqu ya waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian jadi seperti orang yang berfirqah-firqah, bercerai-berai, berkelompok-kelompok, waqtalafu, saling berselisih setelah datang kepada mereka ayat-ayat yang jelas. Orang boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, saling tadi bahasa beliau berantem pandangan juga boleh, tapi kalau di hadapan penjelasan ayat yang bayyinat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala udah nggak boleh lagi. Bahkan dalam Quran surah Ar-Rum Allah beritahukan orang yang seperti ini berarti di hatinya, di jiwanya masih ada penyakit syirik. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian kata Allah Ta'ala menjadi bahagian dari orang-orang ateis, orang-orang musyrik yang menduakan Allah dengan yang lain, menyekutukan Allah dengan yang lain. Siapa mereka? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tadi pesan dari kita begitu indah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165 menggambarkan hal itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan ada sebagian orang yang apa? Ittakhadha min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Orang yang berani cari tandingan Allah dengan yang lain. Mereka mencintai Allah tapi mencintai ilah yang lain. Sama, itu nggak boleh.
itu bagian dari syirik dan kekufuran. Benang merah keimanan pada Allah Ta'ala adalah membedakan antara iman dengan kufur, iman dengan syirik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang Allah gambarkan dari ayat yang dibacakan oleh Profesor Agus Al-Imran ayat 107, minal ladzina biyaddat wujuhum, orang-orang yang Allah wajah putihkan wajah-wajahnya di hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Pesan itu bagus, mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa setelah kita mengaji Al-Quran. Kalamun qadimun la yumalu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashaqi min kulli da'in barusan ada WA masuk, Pak Pepen, ada lagi titipan infak dari 2 orang sebanyak 2 juta rupiah, infak untuk pembuatan stasiun radio dan TV streaming. Profesor kita membuka pukul subuh, mau buka streaming TV dan radio. Pak Pepen ya, jadi berapa kali Pak Pepen? 11.300 sama 2 juta ya? Iya. Berarti 13.300. Alhamdulillah sudah masuk dana infak untuk pembuatan radio dan TV sebanyak 13 juta 13 juta 300.000 rupiah. Nah, Pak Topan, jangan lupa nih profesor kita di booking untuk mengisi. Ada buat apa? Dan narasumber tentunya buat isi, insya Allah kita profesor nanti ngisi, dibincang, di dialog ya. Mudah-mudahan ngaji subuh semakin ada keberkahan, yang membawa keberkahan itu di rumah. Mudah-mudahan ngaji subuh menjadi corong dan bersuara Al-Quran di tengah kehidupan metropolitan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan baca Fatihah buat Profesor Dr. Agus Suladika MPD. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat, kelahiran kebatinan, bisa membanggakan, membahagiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia hingga di akhirat. Mudah-mudahan dia kita dari Musanif Allah berikan panjang umur juga, sehat dan afiat, bisa membanggakan, membanggakan Nabi kita Muhammad di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan semua jamaah tadabbur Al-Quran Allah jadikan min ahli Quran, kelahiran kebatinan, karena dia menyumbang dana, ada 300.000, ada 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hartanya, Allah tambahkan keberkahan hartanya, Allah jaga hartanya, Allah berikan keberkahan rumah tangganya, Allah berikan balasan yang berlipat ganda di dunia sebelum di akhirat. Al-hadhinya wa kullu niyatin shalihah. Dan juga jangan lupa buat Bapak Anies gubernur kita, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, Allah jaga beliau dari fitnah, ma'al minha wa batan. Para ulama, para guru yang sedang berada dalam ujian, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan mudah-mudahan Allah berikan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ala hadinya wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Berkawan tanggal 27 Rajab bertepatan dengan Isra Mi'raj itu jatuh tanggal 11 Maret. 11 Maret. Ya, kalau nanti mau bikin acara Isra Mi'raj malam hari, ya kita bisa dari sekarang kita bagus untuk undang Profesor bin Samsudin. Kalau memang mau digabung dengan bubur subuh Sabtu, berarti tanggal 13 Maret. Tanggal 13 Maret alias 29 Maret bukan Rajab. Ya, tapi kalau di rapatnya atau obrolannya kita mau bikin di malam Isra Mi'raj, malam Jumat, nggak apa juga. Siapa tahu bisa kita undang Profesor Dr. Din Samsudin itu untuk hadir memberikan tausiah di peringatan Isra Mi'raj atau di malam Jumat tanggal 27 Rajab atau barangkali di bubur subuh Sabtu tanggal 29 Rajab bertepatan 13 Maret. Dan saya tahu sudah siap aplikasi TV radionya. Kalau sudah siap berarti kita akan launching ya. Ya, Pak Beben ya. Kita akan launching Profesor. Kalau jadi persiapannya ya, kita mau launching TV dan radio bubur subuh aplikasi. Nanti jadi semua jamaah siapapun dimanapun dalam dan luar negeri selama ada HP Android ataupun iPhone bisa mengakses aplikasi TV dan radio bubur subuh. Insya Allah ta'ala walaupun namanya belum disiapkan tapi banyak masukan tetap menjaga nama bubur subuh aja. Acara-acaranya kalau mungkin ingat zaman dulu ada radio Asy'ariyah. Nanti kita Profesor. Nanti kita mau konsepnya kayak gitu juga. Ada pengajian taksim, ada ceramah agama, ada dialog, ada anjang sana. Mau salam-salam buat teman-teman keluarga juga bisa insya Allah. Ya insya Allah nanti ada Pak Topan dan teman-teman akan mengatur program radio dan TV majelis kita ini. Insya Allah ta'ala. Jadi Masjid Nurul Yakin. Alhamdulillah nih teman-teman yang menyimak bubur subuh di mana-mana dalam dan luar negeri Profesor heran. Ini masjidnya makmur banget, tiap pagi pengajian dulu kata bosan-bosan orang yang alhamdulillah nih ya lewat media teknologi ini ya Facebook, bubur subuh, DKN Yakin ini di luar negeri saja orang terkagum-kagum kok bisa ngaji tiap hari dari komputernya gimana ceritanya kapan dan lipat alhamdulillah keberkahan teknologi orang jadi ambil manfaat banyak dan banyak yang japri banyak ambil manfaat lewat kajian-kajian di Masjid Nurul Yakin. Alhamdulillah masjid kita paling makmur, pengajian tiap hari ada, mudah-mudahan tambah berkah dan mudah-mudahan buya kita tambah sehat afiat, ya panjang umur dan mudah-mudahan semua yang relawan yang ngurusi dan berkhidmat di Masjid Nurul Yakin setiap orang dapat hidayah melalui kajian Facebook, maka Anda relawan yang berinfak, yang membantu, yang nyiapin air, yang nyiapin baterai, ya yang nyiapin suara itu semua mendapatkan pahala orang tersebut ketika ia mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru masuk 13.300.000. 20 juta. Ya kurang 7 bulan. Sebenarnya lebih cuman ini untuk permulaan untuk kita persiapan awal di luar nanti beli kamera-kamera yang ini sementara pakai handphone Pak Profesor. Kalau handphone kalau murah meriah udah lumayan bagus ya. Tapi nanti insya Allah ada kemudahan lagi insya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi kurangnya dia udah ada yang Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allahu taqabbalallahu minna minkum. Taqabbalallahu fima anfaqtum, barakallahu fima abqaitum, wa aslahallahu ahwalakum, wa hafizakum wa ra'akum wa ahlakum, wa mahabbatum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhihi jam'an marhuma, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna ahadan syaqiyan wa la mahruma. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an, Allahumma habbib ilaina al-Qur'an, Allahumma habbib ilaina al-Qur'an, wa habbib al-Qur'ana ilaina, wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an, khalliqna ya Rabb bi akhlaqil Qur'an, khalliq aqwalana bi akhlaqil Qur'an, khalliq ahmalana bi akhlaqil Qur'an, khalliq a'malana bi a'malil Qur'an, waj'alna ya Rabb wa walidina, auladina, azwajina wa dzurriyyatina min ahli Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna
وأحينا بالقرآن وأمتنا بالقرآن وآنس وحشة قبورنا بالقرآن واحشرنا مع القرآن وارزقنا شفاعة القرآن أدخلنا الجنة بالقرآن نجنا من النيران بالقرآن أصلح أحوالنا بالقرآن وأن أسكن على ديننا بالقرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا ظاهرا وباطنا وشفاء لأمراضنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى وبركة لأعمالنا وبركة لأحياتنا بركة لمماتنا وبركة لأعمالنا وبركة لعلومنا وبركة لكل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أنت فلا تسلك ولا عيش إلا عيش الآخرة اللهم احفظ أخينا بروفيسور Agus Suhatika من جميع الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم احفظه وارعاه اللهم احفظه وارعاه وبارك فيه وبارك له برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا عافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الكافي ربنا الكافي وصلنا الكافي وجدنا الكافي لكل ذي الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا bukanlah ruberkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barokahnya nabi wali Allahumma ya rabbana ruberkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barokahnya nabi wali Allahumma ya rabbana ruberkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barokahnya nabi wali ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana وتقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين